batin nek coyo Ustaz. Insyaallah ya, solehah. Ini rajin ngaji. Kita ini ngaji bukan gagah-gagahan. Siapa kitab yang paling berat? Siapa kitab yang paling mungkin masyhur? Siapa yang paling soleh-solehah? Siapa yang paling tinggi kajiannya? Enggak. Kita ini ngaji bagaimana bermuhasabah diri. Jadi orang lebih baik bermuhasabah diri, jadi hatinya lebih bersih. Makin bersih hatinya, makin jernih pikirannya, makin tenang, makin adem, makin ayem, makin ayem, makin tenang, makin sakinah. Rumah tangga kita makin sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kita ngaji target tujuannya kepada itu, sehingga meraih kebahagiaan dalam hidup ini. Makanya ngaji ini manfaatnya besar sekali, luar biasa. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, salah seorang sahabat baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya, anaknya pamannya baginda Rasulullah. Beliau dalam salah satu qaulnya apa itu mengatakan begini, fa innal mu'allima idza qala lis-sabi qul bismillahirrahmanirrahim faqala kataballahu bara'atan lis-sabi wa bara'atan lil mu'allimi wa bara'atan li abawaihi minan nar. Dahsyat sekali. Apabila seseorang muallim yang mengajarkan, yang menyampaikan, yang memberitahukan, yang mengajar, pokoknya kepada kebaikan, maka siapapun kita adalah muallim, muallimah. Hari ini mungkin saya yang menyampaikannya, Bapak Ibu. Saya muallim karena Bapak dan Ibu mendengarkan kajian pada suatu hari. Suatu saat nanti Bapak Ibu juga bisa jadi mu'alim dan mu'alimah saya, karena hidup kita ini saling mengingatkan. Walaupun cuma satu kata tentang kebaikan yang Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu itu sudah mu'alim dan mu'alimah. Ngajak anak, ngajak cucu dalam kebaikan, Bapak Ibu itu sudah mu'alim dan mu'alimah. Jadi apapun yang kita ajarkan kebaikan kepada siapapun itu, lisobihi itu maknanya luas sekali, kepada siapapun. Walau cuma kita sampaikan kul bismillahirrahmanirrahim, cuma lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian yang mendengar juga mengatakan yang sama, faqala bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan Allah beri? Dahsyat sekali. Kata Allahu barokatan. Allah akan memberikan kepadanya. Allah pasti mencatatkan kebaikan-kebaikan yang sudah Dia sampaikan, Dia berikan itu. Allah pasti akan memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Barokatan. Ujungnya itu minanna. Kalau secara tekstual, secara bahasa maknanya membebaskan kita dari belenggu api neraka nanti di yaumil akhir. Tapi maknanya yang luas ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngadain kajian kayak begini, Bapak Ibu, kalau kita punya kesulitan, insya Allah asbab majelis yang mulia ini Allah berikan kemudahan. Kalau hari ini Allah sedang uji kita dengan ujian yang berat, asbab kita ngaji di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan Allah kuatkan pundak kita, Allah berikan jalan keluar dari ujian yang berat yang Allah berikan itu kepada kita. Kalau misalnya hari ini mungkin kita terbelenggu oleh hutang-piutang, asbab kita menghadiri majelis yang mulia ini, insya Allah mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki, terbebas
dan tiada Bapak Ibu kita dahulu kita dan berada di dalam barzakh. Asbab kita ngaji di sini, kebaikan kita Allah alirkan, Allah transfer buat ayah mak kita yang sudah tiada. Bapak Ibu sekalian, barokah yang luar biasa. Masih hidup ayah mak kita. Asbab kita ngaji, asbab kita menghadiri majelis yang mulia ini, Allah berikan kemuliaan buat kedua orang tua kita karena kajian kita. Maka rugi besar Bapak Ibu yang berat langkahnya untuk bisa hadir di majelis-majelis yang mulia ini. Barakallah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kemuliaan buat kita semua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, Bapak dan Ibu, spirit hijrah itu yang mesti kita tanamkan, selalu kita muhasabah agar jadi orang lebih baik. Tadi di awal saya baca surah An-Nisa ayat 100 Bapak Ibu, yang menjadi prinsip atau dasar kajian kita pada subuh hari ini. Ini motivasi yang diberikan oleh Allah, garansi. Kalau kita berhijrah di jalan Allah, kalau kita berniat, berazam, bertekad menjadi orang yang lebih baik, Allah pasti akan kasih jalan. Allah pasti jamin rezeki kita. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran was'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, barang siapa yang merubah dirinya jadi orang lebih baik, barang siapa yang istiqomah dengan kebaikan. Nah, kalau melakukan kebaikan pasti Allah balas dengan kebaikan. Betul Bapak Ibu? Ya, sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Landasan dari Allah. Siapapun yang mengerjakan kebaikan, Bapak dan Ibu, sekecil apapun walau sebesar biji zarrah, Allah akan balas dengan kebaikan. Sebaliknya siapapun yang mengerjakan kejahatan, sekecil apapun walau sebesar biji zarrah, Allah akan balas. Makanya prinsip dalam hidup ini, lakukan kebaikan. Ya, mumpung Allah berikan kita kesempatan hidup, walau sekecil apapun itu kebaikannya. Kalau ada sampah di jalan, kita ambil, masukkan ke lubang sampah. Kebaikan Allah balas. Walau Bapak Ibu kita nggak punya duit banyak, ya, bisa infak banyak, senyum kita membuat orang bahagia, ya, itu kebaikan. Walau cuma senyum, nggak usah iya, senyum kita. Orang nggak tahu kalau kita sedang susah. Orang nilai kita memang luar biasa, ibu itu kayak nggak pernah susah hidupnya, bahagia ceria aja bawaannya. Kalau udah sama dia, iya enak kali rasanya. Kenapa? Wajahnya itu loh, pokoknya bawaannya bahagia aja kalau sama dia. Walaupun kita batin, nggak ngerti masalah berat, ya gue mesti diuji
Fabi ayyi a'la'i rabbikuma tukadziban.